warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa dengan NIM 2009-1030-2048 dari kelas E3 Sosiologi Kebencanaan, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai model sosial dalam bencana sebagai pemenuhan tugas UTS Sosiologi Kebencanaan kelas E3. Model sosial meliputi lembaga, peranata, pola, hubungan, sikap, dan nilai dalam sebuah masyarakat yang mengatur interaksi antar manusia yang berpengaruh pada berfungsinya dan pada perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, model sosial telah menjadi objek dari berbagai disiplin ilmu, meliputi sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Model sosial meskipun sebagai objek penelitian baru berkembang pada akhir abad ke-20, namun sebenarnya fenomena tersebut telah ada dalam kehidupan manusia sejak awal peradabannya. Karena masyarakat pemburu dan petani hanya dapat survive dan berfungsi kalau ada kerjasama antara anggota-anggotanya. Beberapa pokok pikiran mengenai model sosial. Konsep model sosial atau sosial kapital berkembang pada 2 dekade terakhir abad ke-20. Sejak tahun 1990-an, terjadi peningkatan yang pesat dalam studi, riset, dan publikasi mengenai model sosial. Sesungguhnya konsep maupun semangat yang menghayati model sosial memiliki sejarah intelektual yang panjang dalam ilmu-ilmu sosial. Pemikiran model sosial dapat dilacak mulai dari Adam Smith di abad ke-18, di mana dalam kajian ekonomi telah dimasukkan unsur model sosial yang disebutnya sebagai sosial kontrak. Unsur dalam sosial kontrak antara lain karakteristik jaringan sosial, pola-pola imbal balik, dan kewajiban bersama. Di awal abad ke-20, kajian model sosial meluas dan lebih sistematis. Kajian pertama dilakukan oleh Lydia Judson Hanifan. Menurutnya, dalam satu unit sosial berlangsung pola hubungan timbal balik yang didasari oleh prinsip kebajikan bersama atau social virtues, simpati dan empati, serta keeratan hubungan antar individu atau social cohesivity. Emil Durkheim, pendiri ilmu sosiologi abad ke-19, secara khusus tertarik bagaimana ikatan sosial antar manusia menjadi simpul yang menyatukan jalinan masyarakat yang lebih luas. Konsep model sosial menjadi populer setelah muncul 4 tokoh di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, yaitu Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, dan Francis Fukuyama. Pierre Bourdieu mendefinisikan model sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga akan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Dalam pengertian ini, model sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu juga menegaskan tentang model sosial sebagai suatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial kapital atau model sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang model sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu, paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu. James Coleman dalam konsep ini berusaha menjelaskan bahwa model sosial adalah kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok. Hal ini juga menjelaskan bahwa masyarakat itu memiliki kemampuan asosiasi atau berhubungan satu sama lain. Sementara Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual terus kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan atau network, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial atau koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu social network
atau network of civic engagement atau ikatan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome atau hasil pendapatan yang diharapkan, melainkan juga undesirable outcome, hasil tambahan. Sementara Francis Fukuyama mendefinisikan model sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok, memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Para ilmuwan tersebut datang dengan berbagai definisi mengenai model sosial berdasarkan sasaran dan lingkup studinya masing-masing. Namun, kesemuanya disimbolkan sederhana oleh World Bank sebagai the norms and networks that enable people to act collectively. Apapun definisinya, nilai atau semangat yang menjiwai model sosial adalah trust, goodwill, reciprocity, solidarity, civic engagement. Berbagai penulis memberi penekanan pada trust yang oleh Fukuyama diartikan sama dengan model sosial, dan oleh Coleman sebagai sebuah wujud model sosial, sedangkan oleh Lin sebagai aset kolektif yang dihasilkan oleh model sosial. Penulis lain memberi penekanan pada goodwill sebagai sumber model sosial. Tujuan, harapan, atau eksternalitas yang diharapkan diperoleh dari model sosial dapat berupa keuntungan atau perbaikan ekonomi, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, keadilan, good governance, emansipasi gender, kenyamanan, dan berbagai tuntutan ke manusia lainnya. Lingkup model sosial dilihat dari lingkup atau tatarannya. Model sosial dapat dibagi atau terjadi pada tataran mikro, meso, dan makro. Model sosial pada tataran mikro yang diasosiasikan dengan studi Robert Putnam berkaitan dengan hubungan antar individu atau rumah tangga serta norma-norma dan nilai-nilai yang terkait, yang menciptakan eksternalitas bagi masyarakat secara keseluruhan. Model sosial mikro ini lebih berkenan dengan hubungan horizontal dalam sebuah komunitas. James Coleman memberi perluasnya dengan memperkenalkan komponen vertikal pada model sosial yang membuka pintu pada pemahaman yang lebih luas atau meso yang diartikannya sebagai aspek-aspek struktur sosial yang mendorong tindakan para pelaku baik individu maupun komunitas di dalam struktur. Pengertian ini meningkatkan hubungan menjadi antar kelompok, bukan hanya antar individu. Kaitan vertikal menunjukkan hubungan hierarki dan adanya kekuasaan atau kemampuan yang tidak sama antar para pelaku. Pendekatan ketiga yang lebih luas lagi yaitu makro, melingkupi lingkungan sosial dan politik yang membentuk struktur sosial dan yang memungkinkan norma-norma sosial berkembang. Selain hubungan informal, pada dua pendekatan sebelumnya, pada tataran makro ini dapat dimasukkan hubungan-hubungan institusional dan struktural yang formal, seperti rezim politik, rule of law, sistem kehakiman, serta hak-hak sipil dan politik. Tipologi model sosial, baik dalam lingkup mikro, meso, atau makro model sosial, menghasilkan eksternalitas melalui interaksi dua tipe model sosial yang dapat dibedakan, yaitu struktural dan kognitif. Model sosial struktural mendorong information sharing, tindakan dan pengambilan keputusan kolektif melalui peran atau roles, jejaring atau network, dan struktur sosial lainnya ditunjang oleh aturan atau rules, prosedur, dan precedents. Model sosial kognitif merujuk pada norma, nilai, values, trust, sikap, attitude, dan keyakinan belief. Konsep kognitif ini lebih bersifat subjektif dan intangible. Berdasarkan fungsinya, menggolongkan model sosial ke dalam tiga tipe. Pertama, model sosial yang mengikat atau bonding, yang berarti ikatan antar orang dalam situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab, dan rukun tetangga. Sering disebut sebagai strong ties. Kedua, model sosial yang menjembatani, yang mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan sekerja, sering disebut sebagai weak ties. Ketiga, model sosial yang menghubungkan atau linking, yang menjangkau orang-orang yang berada pada situasi berbeda, seperti mereka yang sepenuhnya berada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya daripada yang tersedia di dalam komunitas.
Wujud modal sosial itu antara lain yang pertama, hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Ini diperlukan sebab interaksi antar individu membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu yang lain. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena masyarakat mempunyai keadilan sosial di lingkungannya. Yang kedua, adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis. Ada juga budaya-budaya dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat kita, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung tinggi sebagai suatu model yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, toleransi. Toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama orang lain. Sikap ini juga yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda. Toleransi juga bukan berarti diam tidak berpendapat. Namun toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang keempat, yaitu jaringan sosial dan kepemimpinan sosial. Jaringan sosial terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran. Sementara itu, kepemimpinan sosial terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal, atau keagamaan. Seluruh kepemimpinan sosial muncul dari proses demokrasi. Dalam demokrasi yang dominan adalah adu konsep rasional dan gagasan terhadap suatu kemajuan. Yang kelima yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama, kebersamaan dan kesetiaan. Perasaan ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Yang keenam yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk selalu meningkatkan ke arah kemajuan. Model sosial agama dan tradisi. Francis Fukuyama menekankan besarnya peranan agama dan pengalaman sejarah sebagai sumber modal sosial. Norma-norma yang berasal dari agama diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses yang lebih kuat dari semata-mata sosialisasi atau kebiasaan. Apa yang dimaksud sebagai path dependence? Kata lain dari tradisi, norma-norma itu dapat bertahan untuk jangka waktu yang sangat lama. Saiful Mujani menguatkan secara lebih mendalam model sosial dalam Islam yang dicerminkan oleh kuatnya masyarakat Islam yang disalurkan melalui komunitas maupun organisasi nasional seperti NU dan Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan budayanya. Telah berkembang berbagai interaksi sosial yang dapat dikategorikan sebagai model sosial. Masyarakat tradisional Jawa, Sunda, Maluku, Bali, Bugis, Minangkabau, Batak, Papua, Dayak, dan sebagainya memiliki model sosial yang telah memungkinkan masyarakat-masyarakat pramodern dapat berfungsi dan tumbuh dalam budayanya masing-masing. Di Indonesia, model sosial sudah menjadi tradisi sejarah yang panjang dan dipraktekkan oleh berbagai macam suku. Kita mengenal berbagai bentuk model sosial di sepanjang zaman seperti gotong royong atau arisan yang ramai dilakukan di antara ibu-ibu. Arisan adalah sebuah sistem simpan pinjam secara bergilir atau rotating saving and credit association dalam sebuah komunitas. Arisan dapat dilihat sebagai mekanisme yang dapat memperkuat solidaritas sebuah komunitas. Mekanisme ini hanya dapat berlangsung dalam kondisi kelompok yang efisien dengan mutual support dan reciprocity yang tinggi yang merupakan indikasi dari bonding sosial kapital yang kuat. Di Maluku misalnya ada pela gandong, semacam perjanjian antara negeri, kampung, atau desa, layaknya ikatan saudara untuk saling membantu di mana karakter setiap negeri bisa berbeda-beda karena berbeda pulau dan atau berbeda agama. Perbedaan karakteristik dari antar negeri ini bisa diidentifikasi sebagai bridging sosial kapital di mana kerjasama terus berlanjut demi hal-hal yang di luar kendali sebuah negeri.
atau bencana peperangan, perdagangan, upacara keagamaan dan adat dan sebagainya. Walaupun latar belakang dan kepercayaan masing-masing komunitas bisa berbeda, di Bali, Banjar merupakan sistem adat dan hukum tradisional Bali yang diperkuat dengan kepercayaan atas kesatuan dan praktek-praktek keagamaan yang sangat mengakar sampai sekarang. Di dalam sistem Banjar ada sistem irigasi bernama Subak yang dikelola oleh pendeta dan juga memiliki adat hukum tersendiri. Sisi gelap dari modal sosial. Modal sosial tidak selalu membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Semua penelitian mengenai modal sosial menemukan sisi-sisi negatif yang menyebabkan halangan untuk mengembangkan konsep ini tanpa diikuti dengan kehati-hatian, karena kekentalan hubungan bonding antara pelaku. Modal sosial dapat membuat peluang untuk terjadinya rent seeking. Ulasan mengenai negativitas modal sosial dibahas khusus oleh Francis Fukuyama, yang menyatakan bahwa kohesiveness yang berbeda antara satu kelompok dengan lainnya menunjukkan sebuah ukuran kualitatif yang sangat penting untuk modal sosial. Kelompok yang ikatan sosialnya tinggi, kohesif dengan kesamaan nilai-nilai sosial yang tinggi akan dapat menghasilkan tindakan-tindakan kolektif yang sangat terkoordinasi dan menguntungkan bagi kelompok tersebut. Namun dapat menciptakan sifat eksklusif yang menimbulkan kerugian, liabilities, bagi orang di luar kelompok tersebut atau kelompok lain. Beberapa jenis kelompok yang sangat kental ikatannya mungkin dapat berbahaya bagi masyarakat, seperti organisasi-organisasi kejahatan, misalnya mafia, organisasi rasis, kelompok ekstremis yang mengatasnamakan agama. ISIS adalah salah satu contoh, tapi masyarakat anti-Islam di Myanmar atau Tiongkok juga merupakan contoh lain. Fukuyama mengatakan bahwa afiliasi kelompok dapat menghasilkan eksternalitas negatif yang disebutnya sebagai radius of truth. Makin besar radius of truth, makin besar ancaman kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Maka makin kecil radius of truth, makin besar kemungkinan modal sosial kelompok itu akan memberi manfaat pada orang lain. Pada umumnya, tingkat kohesivens kelompok dan radius of truth berkorelasi positif satu sama lain. Secara ideal, upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat modal sosial agar menghasilkan eksternalitas positif bagi masyarakat sekitarnya adalah memperbesar kohesiven dan memperkecil radius of truth. Ini dicerminkan dalam organisasi-organisasi profesional yang memperkuat ikatan profesionalitas di antara anggotanya. Misalnya PII atau IPD tanpa harus menimbulkan distrust kepada profesi lain atau masyarakat di luar kelompok profesi. Memperkuat modal sosial dalam menghadapi bencana. Indonesia adalah negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana alam. Terlebih lagi, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini menambah probabilitas terjadinya bencana-bencana dan krisis. Lokasi geologis yang berada di daerah rawan gempa dan tsunami, serta banyaknya gunung berapi aktif terbanyak di dunia, serta ancaman dari perubahan iklim yang berdampak pada kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan gagal panen dan kebakaran hutan serta kabut asap, menyebabkan bencana datang silih berganti. Selain itu, kerusakan alam yang terjadi karena ulah manusia telah mengakibatkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, serta kecelakaan-kecelakaan berbagai moda angkutan. Tidak ada hari di Indonesia dari timur hingga ke ujung barat, dari utara ke selatan tanpa bencana, besar maupun kecil, bersifat lokal maupun nasional. Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai instrumen untuk mengatasi bencana seperti BNPB dan Basarnas, serta berbagai kementerian yang terkait bidang-bidangnya seperti kesehatan dan sosial serta TNI dan Polri. Namun organisasi yang berbasis pada masyarakat adalah PMI. Tulang punggung PMI adalah para relawannya yang sekarang telah berjumlah 2 juta dan diorganisir dalam sekolah-sekolah, universitas-universitas, maupun tempat-tempat pekerjaan dan komunitas masyarakat. Itu semua adalah modal sosial kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Struktur organisasi, tata kerja, dan budaya PMI disiapkan untuk menghadapi bencana. Manakala terjadi bencana, acap kali sukarelawan PMI yang paling dahulu datang di tempat kejadian.
Sumber daya manusia sukarelawan tersebut dilatih secara berjenjang untuk dapat melakukan evakuasi P3K serta menyiapkan kebutuhan-kebutuhan darurat bencana seperti logistik, pelayanan medis, dan yang penting sekali adalah suplai air bersih. Sebagai organisasi sukarela dan non-profit, semua sumber daya PMI berasal dari masyarakat yang di Indonesia sungguh membanggakan karena rakyat Indonesia cepat sekali dan tidak ragu-ragu membantu memberikan dukungan berupa dana dan bentuk lainnya dalam batas kemampuan masing-masing. Sesuai dengan tema yaitu memperkuat modal sosial dalam menghadapi bencana dan pembahasan-pembahasan sebelumnya sebagai contoh aksi nyata, selanjutnya akan diangkat sebuah program PMI yang sekarang sedang dikembangkan yang dapat menunjukkan bagaimana PMI membangun sistem kesiapan masyarakat untuk bukan hanya mengatasi dampak bencana pada waktu terjadi, akan tetapi mengantisipasinya dan juga mencegahnya. Program tersebut bernama Siaga Bencana Berbasis Masyarakat atau disingkat sebagai SIBAT atau Community Based Action Team, terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan upaya penguatan ketangguhan masyarakat. Sejak tahun 2002, PMI telah menjalankan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat atau KBBM yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Pendekatannya komprehensif. PMI tidak hanya mengembangkan kapasitas masyarakat agar siap melakukan respon pada saat kejadian bencana, namun juga membangun masyarakat tangguh bencana dengan memperhitungkan komponen-komponen terkait seperti lingkungan dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan, mata pencaharian, serta inovasi-inovasi berbasis teknologi. PMI melakukan perekrutan serta pembentukan sukarelawan di tingkat masyarakat yang disebut tim SIBAT yang merupakan bagian dari aparatur desa atau kelurahan. Pengangkatannya ditetapkan dalam surat keputusan atau SK Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Tim SIBAT adalah anggota masyarakat yang siap menjadi sukarelawan PMI dan bersedia baktikan waktu, tenaga, pikiran, dan mampu memotivasi serta menggerakkan masyarakat di lingkungannya dalam upaya-upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Jumlah anggota yang direkrut menjadi anggota SIBAT minimal sebanyak 30 orang, terdiri dari satu ketua atau komandan dan satu wakil ketua, dengan komposisi 50% wanita dan 50% pria yang dapat diambil dari unsur kader posyandu atau bidan desa atau kelurahan, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat, badan perwakilan desa, tokoh masyarakat, ulama, guru dan ustadz mahasiswa, dan lain-lain. PMI telah melatih lebih dari 6.720 sukarelawan SIBAT agar mereka memahami kapasitas, kerentanan, risiko, serta ancaman bencana yang ada di wilayahnya. Tim SIBAT dilatih oleh PMI untuk dapat melakukan kaji cepat dan mampu memberikan data atau informasi awal terkait dengan kejadian bencana alam di wilayahnya. Dengan difasilitasi oleh PMI, SIBAT melakukan kajian terhadap bahaya atau ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko dengan pendekatan partisipatif dan bersama dengan pemangku kebijakan di desa atau kelurahan, merumuskan rencana untuk upaya peningkatan ketangguhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari desa atau kelurahan. Tim SIBAT sebagai modal sosial masyarakat di pedesaan merupakan ujung tombak sukarelawan PMI menjadi garda terdepan PMI ketika terjadi bencana di wilayah mereka. Upaya peningkatan ketangguhan masyarakat yang dilakukan oleh SIBAT bersama PMI meliputi pelatihan tanggap darurat bencana, pelatihan penyelamatan di air, pembuatan papan petunjuk dari jalur evakuasi, simulasi drill, pelatihan pengolahan pangan, pembangunan tanggul sungai, restorasi pantai dan sungai, penanaman tanaman proteksi sungai, pembibitan tanaman pantai, pembangunan posko dan sumber informasi di masyarakat, penyusunan dokumen SOP dan rencana kontingensi desa atau kelurahan, pembuatan tungku hemat energi, pembangunan pengelolaan sampah organik dan non-organik, aplikasi peringatan dini dan aksi dini, penyusunan peraturan desa terkait dengan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana, sampai pada pembentukan kelompok simpan pinjam untuk kesiapsiagaan bencana. Dalam upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana,
Selain memfasilitasi proses di masyarakat, PMI juga aktif melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dan kepentingan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya PMI dalam peningkatan ketangguhan di desa melalui program-program tersebut setidaknya telah dijalankan di 22 provinsi, 83 kabupaten atau kota, dan 237 desa. Dari pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa modal sosial terjadi secara alamiah, dengan sendirinya dan acap kali tidak berasal dari inisiatif individu, maka kesannya modal sosial sulit untuk diciptakan. Hal ini karena modal sosial merupakan produk dari agama, tradisi, norma, dan sejarah. Modal sosial yang berupa ikatan antara tetangga, teman, saudara, tingkat kepercayaan, dan kemampuan bekerja secara kolektif sangat sulit untuk diciptakan dengan upaya-upaya yang deliberat. Modal sosial akan lebih tepat bila dipahami dan dikembangkan menurut asalnya, seperti dengan peningkatan peran agama dalam budaya lokal, melakukan reorientasi dan reformasi budaya lokal, menjadikan sikap jujur sebagai jiwa perilaku masyarakat, serta membangun semangat kemanusiaan. Namun dalam masyarakat, ada instrumen pengembangan modal sosial yang efektif, yaitu pendidikan. Dikatakan demikian karena dalam proses pendidikan tidak hanya terjadi transfer ilmu atau pertukaran informasi, tapi juga terdapat pembelajaran tentang nilai-nilai, norma, budaya, atau sikap-sikap yang akhirnya dapat membentuk modal sosial. Pendidikan, pelatihan, dan information sharing yang menganut konteks dan tatanan lokal dalam suatu daerah juga dapat menjadi penguat dalam mobilisasi modal sosial masyarakat, misalnya untuk siap menghadapi bencana seperti yang dilakukan PMI sebagaimana diungkapkan di atas. Selain daripada itu, dalam masyarakat yang modern dengan tingkat teknologi yang makin canggih, kebutuhan akan hubungan antar individu akan menjadi lebih menonjol, seperti ditunjukkan pada pembahasan corporate social capital. Sebagaimana diulas di atas dalam knowledge-based society, umumnya knowledge industri pada khususnya gagasan-gagasan yang bagus tidak akan berkembang karena satu orang, tetapi melalui diskusi, intangible, dan brainstorming dari individu-individu dalam kelompok network. Dalam hal ini terbangunnya modal sosial dapat diinisiasi dan distimulasi, bahkan diberi intensif atau dijadikan rule of the game dalam organisasi. Sekian hasil presentasi dari saya mengenai modal sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.